Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Surya Saputra. Hari ini saya akan membicarakan soal kaum disabilitas. Kaum disabilitas itu adalah kaum orang cacat dan di Indonesia itu sangat terdapat banyak sekali. Kaum disabilitas itu mereka mempunyai hak-hak yang tidak terpenuhi adanya di Indonesia ini. Kita mulai dari pendidikan. Pendidikan jelas salah satu tanda untuk menaikkan taraf hidup para kaum disabilitas. Dengan ilmu dan wawasan lebih luas, para kaum disabilitas lebih memiliki bekal menghadapi hidup di masa depan. Selain itu, tak semua lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, juga memberi perhatian khusus, termasuk memberi kuota bagi para penyandang disabilitas. Diskriminasi itu jelas menyakitkan. Jika melihat sesungguhnya, kaum disabilitas mesti diberi kesempatan dan mendapatkan hak dalam pendidikan. Hak itu hanya diatur dalam UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, seperti tercantum dalam pasal 6 yang menyatakan setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan. Tapi juga ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 bahwa tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur tentang pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Pasal 32 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kualitas dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan data Departemen Sosial, sekitar 5-18 tahun, yakni usia sekolah, sekitar 21,42%-nya atau sekitar 317.000 penyandang disabilitas. Tuntunan pemerintah agar memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sudah berkali-kali disuarakan. Tuntutan ini sangat beralasan bukan karena para disabilitas juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, tapi karena undang-undang mewajibkan negara untuk melindungi dan memberi fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Akhir tahun silam, misalnya dalam peringatan Hari Penyandang Cacat yang digelar Persatuan Penyandang Cacat Indonesia atau PPCI Kota Bandung, para disabilitas yang berkumpul di aula Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung mengeluarkan keprihatinan mereka terhadap minimnya perhatian bagi kaum penyandang cacat. Padahal kaum disabilitas juga bagian dari masyarakat Kota Bandung dan masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan haknya. Kata Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Kota Bandung, Jumono menunjukkan contoh sederhana trotoar yang ada di Kota Bandung. Menurut dia banyak trotoar yang tidak mengakomodasi para penyandang disabilitas. Mestinya, katanya, ada bagian trotoar yang dibuat landai agar memudahkan para kaum disabilitas yang menggunakan kursi roda. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sesungguhnya telah memberi perlindungan dan menunjukkan hak-hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Definisi penyandang disabilitas cacat menurut undang-undang itu adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik ataupun mental. Undang-undang juga memberi jaminan kepada kaum disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebuah perusahaan atau pengusaha, undang-undang ini telah memberi ketentuan untuk menerima para kaum disabilitas sebagai karyawan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan perusahaan negara seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 orang karyawan tanpa diskriminasi dalam pengupahan dan jabatan yang sama. Pasal 28 undang-undang tersebut
bahkan memberi ancaman pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14. Pasal 14. Nah, kaum disabilitas tersebut seharusnya mereka mendapatkan hak-hak mereka itu sendiri. Persoalannya, kendati sudah aturan seperti itu, implementasi dari undang-undang tersebut masih jauh dari kepedulian dan keputusan. Persoalannya, kendati sudah aturan seperti itu, implementasi dari undang-undang tersebut masih jauh dari memuaskan. Tak semua perusahaan menerapkan ketentuan seperti itu. Dalam banyak kasus, masih saja perusahaan atau pengusaha menilai penyandang disabilitas sama identik dengan orang yang tak sehat, sehingga mereka tak sudi menerimanya. Kepedulian dan kepatuhan memberi akses bagi kaum disabilitas mendapat pekerjaan penting karena melihat kenyataan dari jumlah disabilitas di Indonesia. Departemen Sosial sendiri sudah pernah mendapat jumlah penyandang disabilitas di tanah air. Dari survei terhadap 24 provinsi di Indonesia tercatat ada 1.235.320 penyandang disabilitas yang terdiri dari 687.020 penyandang disabilitas laki-laki dan 548.300 penyandang disabilitas perempuan. Dari jumlah itu, sebesar 59,9% tidak tamat sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dari 80% diantaranya tidak memiliki keterampilan terhitung 921.036 penyandang disabilitas tak bekerja. Dengan jumlah sebesar itu, memprihatinkan jika hak-hak penyandang disabilitas masih jauh dari yang mereka dapat. Fasilitas bagi para kaum disabilitas, misalnya hotel, sekolah, departemen pemerintah, bahkan rumah sakit, toilet khusus buat para kaum disabilitas sendiri, misalnya tidak pernah kita lihat di ruangan publik atau mal-mal. Demikian pula dengan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kemudahan dalam bertransportasi. Jadi, kita dengan hati nurani kita sendiri, kita harus memberikan hak-hak para kaum disabilitas tersebut agar mereka juga bisa hidup tentram seperti layaknya manusia biasa yang tidak cacat. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.